Oh, udah. Iya, saya teh akhir-akhir ini tanya merasa bersalah gitu karena saya tuh kalau bikin video hari dulu mah saya tuh tanpa sentimen gitu, tapi sejak Gibran naik jadi wakil, sentimen saya ke politik tuh jadi jauh lebih apa ya, menggebu-gebu karena perasaan resah gitu ya, negara mau dibawa kemana gitu. Jadi si negara kita tuh yang saya pikir awalnya adalah kita tuh adalah bagian dari masyarakat, bagian dari rakyat yang memiliki wewenang yang harus dititipkan kepada DPR. Sekarang mah jadi tidak merasa sama sekali pada waktu itu tuh. Karena nu memegang kekuasaan adalah rejim itu kene gitu ya. Kemudian yang DPR-nya juga temannya itu kene gitu. Yang jadi pengusaha itu kene, pengusaha dan penguasa itu kene. Jadi bikin sebuah, jadi seperti penguasa-penguasa kita tuh ya hanya memanfaatkan suara-suara kita untuk melegitimasi kekuasaan mereka, dan setelah itu kita menjadi campakan sebagian besar yang menjadi regulasi pemerintah yang dibikin sama mereka baik oleh DPR maupun pemerintah itu tuh kebanyakan teh jadi ini gitu, asal mereka gitu yang mendapatkan keuntungan juga mereka gitu. Saya teh ngelihat ke undang-undang yang terbentuk ya dalam 2 tahun terakhir ini teh kabeh gitu bukan buat rakyat gitu. Saya melihatnya tuh undang-undang naon eta teh ketenaga kerjaan gitu nya. Kemudian pertambangan nu ieu nya undang-undang Pak semacam itu gitu. Nah, ari undang-undang buat petani gitu. Naon pada beneran buat petani. tuh gara-gara ngomong petani. Tapi emang sebelumnya kumaha Pak mau dibandingkan sama pemerintahan sebelumnya? Jadi gini, pemerintahan sebelum saya teh percaya dari dulu pemerintahan tuh memang namanya bahwa mereka tuh banyak melakukan tindakan-tindakan yang jahat tuh gitu. Sebenarnya tuh. Nah, dan saya emang nggak khawatir pada waktu itu mah karena mereka tuh berusaha untuk menyembunyikan itu. Menyembunyikan kejahatannya, menyembunyikan kegagalannya. Ayo sih gak nyolok panon. Nyolok panon. Terang-terangan bisa eta aya wakil presiden ujug-ujug teh ku konstitusi gitunya langsung dioprek gitu. Astagfirullah, eta nu Papua nu demo geus leuwih ti 1 tahun nya diantepkeun ari eta bocil nya punten gitunya. Langsung gitu. Nah, jadi saya tuh ngerasa ari dulu mah gitunya, ari dulu mah gitu. Sembunyi-sembunyi, oke, wajar. Kita semua teh pernah gagal, kita semua teh pernah salah, dan kita semua juga menutupi itu gitu. Nah, ini mah dan itu teh normal gitunya, normal gitu. Misalkan Akang itu kan pernah melakukan pelecehan terhadap kambing gitu. Terus sama Akang teh ditutup. Misal. Padahal mah kan kasapi. Oh, ke kucing. Tak mikna kudu dikeutkeun namanya. Nah, tapi sekarang tapi pada waktu itu mah terang-terangan gitu. Jadi orang yang melakukan kejahatan terang-terangan itu mah udah si kekuatannya tuh udah overpower gitu sehingga dia tuh tidak usah malu-malu lagi gitu. Nah, makanya saya teh merasa bersalah, Kang. Konten saya teh asa beuki politis kieu kumaha gitu nya, saya teh pengen nya makanya kamari-kamari teh balik deui urang bahas anu rada filsafat nu kana itu. Tapi saya lebih menikmati anu dulu-dulu sih karena tidak tergantung kondisi konten sebelumnya. Betul. Tapi balik lagi ke pemerintahan, saya tuh ngelihat sekarang sama dulu tuh zaman SBY ada istilah saya prihatin. Itu kan bahasa yang udah enak tapi kita kesel ngedengarnya karena keseringan. Iya. Tapi sekarang tuh bahasa saya prihatin tuh kayak paling baik gitu loh. Sekarang udah kebijakannya ya kita tahu seperti itu, terus statement-statementnya ngeselin, Mbak. Betul. Betul, statement asli ngeselin pisan. Saya teh kemarin kan ngobrol jeung Pak Hasan Nasbi gitunya. Saya teh berharap dapat teh kalah ke defense gitu nya. Saya mah menghormati beliau sebagai seorang akademisi gitu nya, menghormati beliau dengan profesinya gitu. Tapi meni defense gitu dan akhirnya dibully gitu. Kecuali memang buzzer-buzzernya mulai datang gitu, entah buzzer dari mana gitu. Cuman maksudnya jadi menegaskan bahwa
walaupun beliau tidak merepresentasikan pemerintah kemarin tuh, tapi jadi menegaskan benar pemerintah mah tidak mau ini gitu, tidak mau ngobrol gitu. Jadi saya teh ini lagi collab lagi sama pemerintah teh, nama pemerintahnyaan yang masih ini Pak Syah sih kemarin teh. Bukan, sesudahnya Pak Fahri Hamzah. Nah, wakil menteri. Dia dulu naik kalau video mah. Iya, tapi kok saya belum ditaikkan gitu. Udah nanti mau awal puasa. Tapi Iya. itu enak tuh dari Jawa. Apa namanya? Oh iya. Gendar dari Sebayu pulang kampung. Dia jualan. Oh, Iya gitu. Nya asa jadi beki ngambek gitu saya nanti. Nah, ya jadi defense gitu. Nya sekali lagi ya tanpa mengurangi rasa hormat kita gitu. Nya ada Ari pinter mah jelas pinter gitu, cerdas mah jelas cerdas, akademisi terstruktur gitu. Cuman ya pemerintah juga banyak yang seperti itu begitunya. Kecuali Bahlil. Iya itu gelar doktoralnya juga itu kontroversial ya di sana ya. Tapi nya maksud saya teh sok atuh Kang ngobrol atuh. Kalau apa namanya? Misal ya. Kesel. Oke pemerintah kita overpower, dia punya kekuasaan. Terus apa gitu? Buat mereka apa? Kayaknya kalau udah di paling tinggi, kayaknya akan membosankan deh gitu. Nah, saya tapi kesannya itu kalau saya ngelihatnya kesan tuh bukan overpower tapi nggak peduli sih. Yang kelihatan mereka tuh bikin kebijakan ya udah bodo amat gitu, terang-terangan yang tadi sebelum dibilang kayak terang-terangan aja. Bukan menunjukkan kekuasaan seperti apa tapi lebih ke ketika mereka bikin kebijakan misalnya kepentingannya tuh kelihatan buat siapanya itu. Iya maksudnya kan seperti Mas Dube tuh Saitama aja bosan Iya. kuat. Iya. mereka di atas awan gitu. Terus apa gitu? Oh perut kita juga cuma segini sampai sini. Iya. Nah, orang zaman dulu mah mikirnya gitu Kang, kayak Akang. Tapi zaman sekarang mah tidak seperti itu, Kang. Jadi maksudnya orang zaman dulu buat apa tuh duit banyak? Beurieun eueuh. Naon atuh? Naik kuda hungkul paling. Tah itu Loba duit bener. oge. Baheula mah Kang, sabeunghar-beungharna jelema gitu, tidak bisa melakukan perjalanan ke Hawaii dalam waktu 12 jam. Tidak bisa membangun eta teh naon apartemen mewah di Dubai. Sekaya apapun orang zaman dulu. Jadi sebenarnya orang zaman dulu memang pertanyaan untuk apa atuh terlalu kaya dan gak akan dibawa mati itu teh relevan. Tapi kalau sekarang sok orang paling kaya di seluruh dunia pun belum tentu mampu membeli semua koleksi mobil supercar yang ditawarkan. Gitu kan. Misalkan gitunya. Terus ada Elon Musk, saya bisa. Tidak bisa beli satelit terus bikin satelit ISS gitu. Terlalu mahal juga. Nah, jadi ISS yang naon? Nah, bisa ngintip orang mandi dari satelit gitu kan. Jauh teuing. Ente Kang, saya mau mikirnya iya kan. Kehalangan buah mangga bisa lihat aja. Kepikirannya ke dinya. Kela, baturan saya teh ke mana tadi teh? Mantu di luar. Oi, ka jero atuh. Oh, emang diusir di luar? Ada siapa yang pernah kulimu? Oh. Nah, tidak masuk atuh. Tah. Nah, mana nu rek dibongkar mana? Nah, Kang, daripada ini we Kang. Naon. Daripada Akang pasif, hayu orang ngobrol atuh. Gus, naon gitu. Eta kamera di bujuran deh astagfirullah. Berarti ujungnya untuk nexting dong. Apa? Si penguasa-penguasa ini mereka punya akses begitu banyak, begitu kuat. Udah, itu aja. Enggak gini Kang, uang tuh untuk membeli pilihan Kang. Jadi uang tuh untuk beli pilihan. Jadi misalkan kalau Akang sekarang lagi lapar, uangan 5.000. Pilihan Akang teh cuman gorengan 5. 3. Sekarang Oh nya tilu. Jeung mie engkol dengan udah sok dipalastikan. Nah, tapi kalau Akang sekarang punya uang 1 miliar, Akang milih makanan apapun teh bisa. Mau milih makanan fast food dari Jepang,
mau makanan dari Amerika, mau makanan eta ceni gitu di situ itu bisa. Nah, jadi sebenarnya uang itu digunakan untuk membeli pilihan. Nah, di zaman dulu mah kita tuh tidak banyak opsi pilihan. Coba misal ya, saya orang kaya, saya mau menikahi 10 wanita. Angger weh, udah tidak pakai skincare. Saya tuh bisa nggak bayangkan. Rada gitu kan, baheula mah gitu. Jadi si kakinya tuh masih rorombeheun gitu, masih kan sih kayak kaki saya. Tapi kan meureun cantikna memang segitu, Pak. Lamun Iya, betul. dinilai ku standar aya namanya teu pikabitaeun sih meureun. Enggak, maksudnya kayak lamun sekarang ya. Saya pengen perempuan seperti Korea aya kan. Saya mau pengen seperti yang rada kelam gelap gitunya. Ada kan. Saya mah pengen yang bule, ada gitu ya. Nah, ari di zaman dulu mah sarupa we gitu kan. Jadi tidak bisa milih bule gitu. Atau nanti mah tidak bisa, mungkin nanti di naon aya telepon. Diangkat. Ya, sebentar, ada apa? Oh iya, nanti ke sana sebentar lagi. Ini lagi bikin video sama, oh iya, sama Pak Prabowo. Nah, ditutup dulu ya. Tapi lamun terkait kunaon sudah banyak uang tapi masih sebenarnya bukan dia aja sih yang dipikirin, kayaknya keturunannya juga untuk mempertahankan kekayaannya bisa jadi kalau fokusnya ke uang. Tapi si Gana lamun sudah banyak uang mah bukan numpuk uang sih, Pak. Apa? Kekuasaan juga kenikmatan. Iya, bisa nyuruh-nyuruh orang, bisa ada di posisi di mana dia tidak dalam bahaya. Itu kan semakin tinggi kekuatan kan kita semakin aman. Cikang Bitan, saya mau nanya ke Akang. Akang kan pernah fakir miskin ya. Terus akhirnya nanti rada beunghar saeutik. Sekarang mah rada kaya. Punten ini mah punten. Kan Akang barusan bilang bahwa kalau punya kuasa, rasa nikmat ketika berani nyuruh-nyuruh orang gitu. Akang setelah sekarang lebih berkuasa gitu, apakah Akang lebih nyaman untuk nunjuk-nunjuk jadi mandor gitu, atau ngerasa nggak enak, dah saya juga dulu teh gini gitu? Karena saya tuh nggak di posisi di mana kenaikan saya tuh nggak di tempat yang dulu, Pak. Lamun misalnya saya jadi kuli terus jadi mandor, mungkin perasaan itu kerasa, tapi karena tempatnya beda, jadi tidak merasakan mungkin perlakuan temen yang dulu. Jadi beda. kalau dulu mah saya ke tempat bangunan teh ya sesama kuli biasa aja, kalau marah ya dia marah. Sekarang mah kayak gitu. Oh gitu. Jadi lebih diperlakukan spesial dan itu kan kenikmatan sebenarnya. Bisanya menyusul ya guys. Atau biasanya dulu misalnya kalau iya nonggongan kamera mau beli makanan, beli kopi teh, kalau kita ngerasa status sosialnya sama, biasanya siapa yang punya uang dia bisa nyuruh. Sekarang mah saya tidak punya uang juga, nggak ada yang nyuruh, Mbak. Kalau misalnya nggak ngeluarin uang, nggak berani nyuruh saya di lingkungan itu. Kang, situ rumah saya tuh butuh direnov, Kang. Hayu, moga hayu. Oh gitu. Ini nih. Gitu. Tapi saya mau balas dendam dulunya sih, Kang. Jadi saya teh sedang mengembangkan metode analisis yang dulu saya kembangkan untuk membaca karakter orang. Tadi nanya tanggal lahir naon sih? Nah, nanya tanggal lahir. Nah, itu mah mau ini, Kang, mau di santet. Kela, nah saya teh langsung menuliskan. Kela mana itu? Sudah dikirim belum ya? Iya. Ini benar tuh, Bugat yang kenal sama beliau ya. Di dalam diri Kang Didi ada karakter yang sebenarnya kuat, tegas, dan tahan banting. Tetapi kekuatannya bukan tipe yang berisik. Ya seperti batu baja yang tidak mudah berubah bentuk meskipun ditempa keadaan. Ya adalah pribadi yang kalau sudah memutuskan sesuatu susah digoyahkan. Tong agulnya Kangnya diteruskan dulu. Kan Akang dulu pernah ngomong menganalisis saya gitunya. Nah, bukan karena keras kepala semata, melainkan karena pikirannya bekerja sistematis dan mempertimbangkan banyak sisi sebelum melangkah. Saat menghadapi tekanan, ia cenderung menenangkan diri dulu.
Benar tuh, menganalisis sesuatu situasi lalu bergerak dengan langkah yang menurutnya paling aman dan paling masuk akal. Jadi tidak gurung-gusuh ya. Mekanisme bertahan hidupnya bukan menyerang, melainkan bertahan sambil membaca arah keadaan dari dalam. Ia adalah orang yang sebenarnya sangat sadar, bertanggung jawab, hanya saja tidak selalu menunjukkan secara verbal. Ku saya terek dicoba gitu analisis eta teh ku saya asupkeun kana front gitu. Nah, namun di balik kestabilan itu ada konflik batin yang cukup sering muncul. Nah, iya. Dia memiliki standar internal yang tinggi, tetapi tidak selalu diiringi rasa puas terhadap diri sendiri. Jadi Akang tuh tidak bisa memuaskan diri sendiri ya. Butuh alat mungkin. Dia bisa terlihat tenang di luar, sementara di dalamnya banyak pertanyaan, banyak kegalauan. Saat stres, ia lebih sering memendam daripada meluapkan. Emosi jarang meledak, tapi bisa mengendap lama sekali. Pola ini membuatnya kadang terjebak dalam siklus yang sama. Menahan, memikirkan, menahan lagi, sampai akhirnya capek sendiri. Bukan karena lemah, melainkan karena ia terbiasa memikul tanpa banyak berbagi. Siga ramalan bintang. Saya kerenyian analisis ini Kang. Jadi saya mau pakai buat Prabowo dan lain-lain. Arah tekanan emosinya lebih banyak ke dalam daripada keluar, sehingga orang lain sering mengira ia selalu baik-baik saja. Padahal mah tidak. Panjang keneh, tapi sejauh ini kumaha Kang? Dari semua laetna apa sih pertimbangannya? Henteu, saya mah menganalisis Akang saja. Ya kan pakai pertimbangan tanggal lahir kah atau Kalau pertimbangan tanggal lahir itu saya gunakan untuk apakah Akang dipengaruhi oleh kalangan baby boomer, apakah Akang di negara itu. Nah, tadi saya bingung, tapi ada beberapa yang sebenarnya bersinggungan tapi ente spesifik sih ganu kalimat gitu, misalnya memendam iya, tapi tidak. Saya tuh punya cara sendiri Pak, ketika ada masalah tuh bukan memendam sebenarnya. Apa ya, mengistilahkannya susah. Pokoknya saya betul bisa membereskannya aja. Menabung gitu. Nggak tahu pokoknya. Jadi pertanyaan itu ditabung gitu. Atau misalnya, naon tadi loba da ninganan. Podenya. Ya intinya mah Akang teh kalau misalkan sudah punya pendapat, Akang biasanya heuras. Kalau sudah ngambil keputusan biasanya di situ misalkan gitu. Eta kumaha? Heuras dalam pikiran tapi dalam aplikasi tidak. Oh, fleksibelnya. Dalam aplikasi mah saya mengalah untuk situasi aja. Tapi dalam pikiran saya tidak menerima itu mungkin. Ya gitu. Terus saya tuh menerima informasi teh selalu apanya di pikiran teh. Namun saya baca sesuatu taranepi terus dibantah heula we sampai ke pikiran saya mentok. Gitu nya. Terus naon dinya? Pemberontak sih inti nama Pak, nu garis besar nama berenang. Tapi pemberontak dalam pikiran, nggak pernah. Saya tuh nurut-nurut aja, menurut orang tua kayak gitu. Tapi saya tidak terima dalam hati. Oh gitu. Oh, menurut orang tua jadi kuli atau kamu tuh? Misalnya siga kuli. Sepanjang jadi kuli saya tidak menerima jadi kuli Pak. Pokoknya mah embung, tapi saya harus menghidupi keluarga gitu. Aya istilah kan orang menikmati pekerjaan, saya tidak pernah berusaha menikmati. Misalnya ayah kuat-kuat naon gitu, sok berkebalikan saya mah. Naonnya nu contoh duh SE hari di dadak gitu. Banyak kok kuasa anu saya ente nerima tara diterapkeun. Pokoknya mah setiap ada kata-kata bijak apalagi orang-orang menyetujuinya biasanya saya tidak setuju. Oh gitu. Misalkannya pekerjaan no? Oh non, sok coba. Misalkan pekerjaan yang paling menyenangkan adalah pekerjaan yang kamu nikmati. Nah, kayak gitu. Enggak, biasanya saya mah ada di tahap ini mah bukan menikmati, saya mah tanggung jawab, menikmati mah di tempat lain. Biasanya gitu, saya punya waktu terus. Atau sudah dibikin konten mah gini lah, filosofi padi misalkan orang-orang setuju filosofi padi teh yang punya berisi, semakin tinggi ilmu, semakin merunduk gitu kan. Terus kan berarti anu mas ente merunduk biasanya disebut sombong. Nah itu teh kan disebut negatif. Nah menurut saya mah tidak. Lamun ada orang belum berilmu terus dia menyombongkan ilmunya, ya itulah alaminya. Oh iya benar. Jadi bukan jangan dianggap negatif kan?
Nah, kebanyakan orang kan dimarahin, kamu lamun aya nu baru punya ilmu udah dipamerkan langsung dibantah dengan ilmu padi, padahal ya itu ilmu padi buat orang yang baru sedikit Ya, ilmu. padahal kan berprosesnya cara Justru aneh kalau baru punya ilmu sedikit sudah merunduk, berarti padina rusak eta. oh iya benar. Bener. Sekarang itu biasanya saya teh jadi setiap menerima itu teh di pikiran dulu. Jadi anu yang saya paparkan tadi kalau dipersentasekan mun ingatnya kalau ingat berapa persen anu akurat? Sama tapi di ranah kumanya jelas di ranah berbeda, ente kalimatnya tuh ente spesifik itu. Oh gitu. Tapi ide besar nama Ide kurang lebih besarnya gitu. kurang lebih ada. Saya kurang paham anu menikmati sendiri tanaman kira coba nu tadi. Ya itu menikmati Saya sendiri. tuh mungkin anu ya anu jarang orang dulu sebelum berkomedi di otak saya tuh lamun ngobrol kieu nya saya tuh betah lama, Pak. Sama. Jadi karena pikiran saya teh kaganggu, saya lebih senang cicing terus otak kemana-mana. Nah, kusabab sekarang teh sudah berkomedi, pikirannya kan pikiran komedi saya teh udah 7 tahun dari belakang tertawa sendiri ketahuan ku orang. Jadi ketika menemu yang lucu teh kan saya kan gianya. Nah, eta teh sok ketahuan ku batur aya nama. Oh, Lamun gitu. dulu mah kan karena belum berkomedi jadi random yang dipikirkannya bahkan lebih serius sebenarnya. Jadi orang nggak tahu. Berarti dulu mah di WC itu lebih lama daripada sekarang. Bukan di WC saya tuh sambil kerja Pak. Oh gitu. Biasana kerja anu tidak bahaya lah. Lamun misalnya lagi melester kan tidak bahaya lah. Pikiran kemana-mana oke anteng saya teh. Lamun aya batur ngajak ngobrol kesel. Bete. Bubar atuh ya. Geus. Cak aya nu ngomong teh. Tapi kita bahas sesuatu yang ininya, yang ada ilmunya, ada faedahnya gitu. Karena kita teh ditonton kan cek Oh, iya. batur teh. Kan guru sejarah Kang. Dulu Dulu sekarang sekarang mah guru naon we. Nu mau gitu. kan Indonesia tuh punya sejarah postkolonial ya. Indonesia pernah dijajah sama Belanda, sama Jepang dan lain-lain. Udah lama itu. Nah itu kan ada gap dari Indonesia sekarang merdeka sama Indonesia dulu di zaman kuno. Nah itu ada sejarah itu kan apa terputus ya istilahnya mah dari dulu ada apa ya istilahnya. Indonesia tuh punya identitas sendiri sebenarnya di dulu tuh. Sekarang terputus gara-gara zaman kolonial. Oh gitu. Nah sebenarnya gimana tuh Kang? Ada yang mau jawab nggak? Ya, kalau jawab ya. Seberapa besar efek dari postkolonial ini terhadap Kolonial meureun ari postkolonial beda-beda. dia di Setelah Seberapa besar dampak dari kolonialisme barat terhadap Indonesia? Karena sebelum kita punya identitas sendiri. Sesudah kolonial kita juga punya identitas sendiri. Nah, seberapa besar kolonialisme itu membentuk identitas kita yang sekarang, gitunya? ya kan dirubah tapi sebenarnya kita masih mengadopsi budaya-budaya dari kolonial tersebut. Kang, di lama. Sob gimana? Gimana? Paling kan kalau pernah dari dengar di konten guru itu apa ADM kan pernah bilang nih kalau bangunan Belanda tuh kebanyakan kan yang bagus-bagus gitu. Iya. Nah makanya kan kalau dibilang dari dampak sih kalau buat yang positif kenapa enggak, kalau ya buat yang positif gitu kayak bangunan terus kan rel kan yang katanya mau dibuat lagi kan sama KDM. Kalau menurut saya sih kalau dari segi positif ya mending diikutin, kecuali yang kayak penjajahannya terus yang mungkin yang ditutupinnya ya itu ya yang harus diperbaiki di zaman sekarang gitu. tapi Gitu saya sih. punya teori sendiri tentang bangunan bagus zaman Belanda teh, Pak. Kumaha? Horor. Bukan karena kualitasnya bagus tapi karena nu gawena ditodong ku bedil, Pak. Arek itu bener kumaha tuh. Da kuligeun zaman baheula moal udud deula. Fokus melester. Tapi eta teorina rada mis kan. Kumaha tah? Lamun di titahku Belanda, urang mah leuwih bahasa Indonesia. Kalau kita jadi kuli
dan kita disuruh sama Belanda, kita tuh lebih sejahtera daripada disuruh ku penguasa lokal kita. Jadi penguasa lokal kita tuh jauh lebih ditakuti daripada penguasa Belanda. Ini yang jarang disampaikan guru-guru sejarah kita. Nih, misalkan ya, di buku Max Havelaar, tulisan Multatuli itu orang Belanda, tapi pro Indonesianya. Dia pro pisan Indonesia. Sampai dialah yang membuat Indonesia tuh jadi bisa baca tulis gara-gara tulisannya yang menakutkan itu bikin Belanda tobat dan bikin pendidikan di Indonesia untuk rakyat jelata. Nah, si Multatuli itu nulis gini. Dia tuh satu waktu dalam cerita novelnya, dia tuh dalam satu waktu naik kuda, ketepek itunya. Pas sampai di sebuah daratan, kanan kiri sawah sudah menguning, tapi banyak dipacokkan sama burung-burung. Tapi dia tuh nggak melihat satupun orang gitu. Kemana di sini tuh orang-orang tuh tidak ada. Ketemu sama tukang dagang nu di panggung gitu ya. Kuy, kemana orang-orang? Kenapa itu tidak panen? Sekarang waktunya sudah panen. Oh, Tuan maaf. Para petani lagi ada di rumah bupati. Ngapain di rumah bupati? Cabut rumput, Tuan. Apa dana? Ngambek kan? Langsung naik kuda, keduk ke rumah bupati, digedor ke rumah bupati, duk, buka, keluar. Pas buka, bener di halamannya teh, halaman rumahnya yang gede gitu luas, itu teh para petani teh lagi nyabutin rumput. Terus kata si ini tehnya, si asisten residen teh, kenapa kalian masih di sini? Itu kalian harus panen sekarang, nanti kalian kelaparan. Pergi sana. Nah, itu petani yang lagi nyabutin rumput teh, bukannya nurut, kalah hari-hari. Bukisiun gitu. Cepat! Nah, itu siun. Di mana bupati? Langsung datang si bupati tanya. Betung nanti gede gitu, budayut, koplok sampai lompat gitu nya. Ada apa, Tuan? Kenapa ini para petani disimpan di sini? Suruh mereka panen. Si bupati itu ngomong, "Woi, petani, pergi." Oh iya, langsung karek dan naik. Ngusap jidat manehna teh. Saya teh rek ngomong aing teh gitu. Tidak tahu contoh apa. Saya teh di sini penguasa Belanda, tapi kalau saya yang merintah gak ada yang nurut. Bagian bupati datang ke sini langsung pada nurut, keluar bubar untuk ini. Nah, ini tuh buku ini Max Havelaar tuh novel, tapi sebenarnya terkonfirmasi oleh para sejarawan. Jadi leluhur kita itu jauh lebih takut sama penguasa lokal daripada penguasa Belanda. Karena kalau penguasa Belanda mah nitah sesuatu teh mayar. Penguasa kita mah nitah sesuatu malah dia yang minta. Kalau ada apa-apa, kitanya disikat. Harta kekayaan kita diambil, istri kita dibawa. Nah, itu realitas di zaman dulu tuh gitu. Nah, jadi kalau kita bikin rumahnya, bikin rumah Belanda nah bet aralus, eta emang karena orang Belanda mah nyuruh ke kitanya make otak. Tapi sebenarnya orang Belanda juga tidak pakai otak sih, salah eta teh orang Belanda teh. Wah. Jadi gini, Kang. Orang Belanda bikin arsitektur sesuai dengan arsitektur Eropa, tapi disimpan di arsitektur tropis. Sehingga menyebabkan kita tuh banyak masalah sampai detik ini gara-gara nurutan Belanda. Misal, kalau orang Bandung sebaiknya rumahnya itu panggung. Kalau dari zaman dulu kita dikembangkan rumah panggung, material kita didesain untuk jadi rumah panggung, itu tuh jauh lebih efisien, jauh lebih ramah lingkungan, jauh lebih baik, dan bisa mengatur suhu ruangan yang lebih baik lagi daripada rumah yang nempel langsung ke tanah. Tapi sebenarnya masyarakat umum panggung kok, Pak? Masyarakat umum maksudnya di tahun 90-an ke bawah di kampung saya tuh semuanya panggung. Iya, di Cianjur. Jadi berarti kan lebih belakang lagi pasti memang panggung. Bukan, maksudnya gini, itu mah si panggung itu tradisional kan? Tradisional. Nah, ketika masuk ke dunia modern, seharusnya kita tuh rumah panggung itu dimodernkan. Bukan rumah
rumah panggung teh adalah rumah tradisional, tidak berkembang, kemudian diganti jadi rumah kayak gini. Ini kan rumah jadi rumah kolonial gitu. Ya maksud saya artinya perubahan itu bukan di zaman kolonial. Karena di era 90-an rumah masyarakat panggung. Bukan, Kang. Jadi orang Belanda tuh disebutnya indirect rule, penjajahan teh, Kang. Jadi mereka mah tidak mau menjajah rakyat jelata, tidak mau bersentuhan langsung dengan rakyat jelata. Mereka mah hanya mau menjajah teh penguasa-penguasa kita. Jadi nusok nyareka, nusok ngebantai warga itu bukan Belanda. Dan Belanda mah tidak tahu menahu soal kita. Bahkan Belanda membentengi pemukiman mereka dengan pemukiman Cina, yang Arab, yang para Habib. Jadi Belanda dikelilingin sama Cina dan Arab. Nah baru rakyat jelata mereka mah tidak mau. Nah inilah yang menyebabkan yang bikin rumah-rumah nukaran itunya tidak panggung, itu tuh adalah penguasa-penguasa lokal. Sedangkan orang rakyat jelata yang Akang tadi maksud, tetangga-tetangga Akang itu kan rakyat jelata semua. Berbupatian. Ya, eta teh emang tidak tersentuh sama teknologi Belanda. Nah, maksudnya ketika dunia sudah modern, kan modern mengikutin kada pemerintah. Nah, si pemerintah teh sebenarnya ngambil referensinya teh dari Belanda gitu. Nah, sampai di mana tadi kita ngobrol teh? Ya, tapi kalau soal rumahnya balik lagi, soal rumah salah teh saya teh mikirnya gini. Orang Jakarta dulu, Kang, punya kebiasaan lain orang Jakarta. Orang Indonesia zaman sekarang punya kebiasaan buruk, yaitu suka ngaduruk sampah, suka membakar sampah. Itu teh diajarkan ke Belanda. Lah? Iya. Belanda yang membuat kita suka bakar sampah sembarangan teh. Tidak sengaja atau Sengaja, sistematis. Jadi, nah itu gara-gara salah bikin rumah, Kang. Jadi si rumah teh gini nih. Rumah Eropa disimpan di Jakarta. Akibatnya apa? Rumah teh sing jara rangkung, nempel ke tanah langsung dan berdekatan satu sama lain. Buat di Eropa itu teh untuk mengatur suhu ruangan. Jadi lamun misalkan berdempetan, tiris teka tirisan, panas tepati kepanasan, gitunya ada dempet. Jadi gang-gang kecil gitunya. Itu diterapkan di daerah tropis di Jakarta yang pantai udah mah pantai tropis pula. Akibatnya apa? Jadi hareureun, jadi banyak sampah, muncul malaria. Malaria itu karena rumahnya berdempetan, malah saling menularkan satu sama lain. Karena menularkan satu sama lain, si Belanda teh bikin peraturan sebelum mereka bikin kinanya, sebelum menemukan obat kina. ngedurukan. Nyaeta setiap sore seluruh warga masyarakat Jakarta mewajibkan untuk bakar sampah. Sampah daun apa sengaja dibakar. Fogging. Biar si malaria itu Ngusir tidak betah nyamuk. di situ, ngusir nyamuk. Tapi lamun tadi kan dikatakan karena niru Eropa, rumah nanti kan ditempatanku maranehna kan sama orang-orang Belanda. Berarti karena kebodohan berarti kan, karena dia tidak menyesuaikan kondisi alam kita. Iya, da Belanda gitu pinter-pinter teh. Ayeuna mah geus beunghar geus makmur kitunya gara-gara urang. Akhirnya gimana caranya mengindonesiakan obrolan ini teh? Ya memang susah dicampur-campur. Ya, teman-teman kalau kita ngobrol mah ya yang ngomongnya begini. Tapi harusnya Pak, tadi dengar sejarah, kagok deh. Nah, Kelah, sabar. karena gak gayem. Sok atuh anu lain ngomong atuh. Tah ngomong teh kuli eta ge. Pas ngomongin sejarah tadi, saya tuh bingung itu cerita latar belakang data disuruh panen. Lamun mendengar alur ceritanya tuh bingung sudut pandang siapa ini yang menceritakan. Tapi tadi sih sebenarnya udah terjawab karena itu novel kan. Novel. Jadi kalau novel ya nggak perlu dipertanyakan sudut pandang siapa. Tapi kalau itu sejarah, saya bingung sudut pandang siapa cerita seperti itu tuh. Karena banyak cerita-cerita ngalir, tapi sejarah kan. Kalau susunan kalimatnya seperti tadi, yang mungkin menceritakan itu kan berarti orang Belanda kan? Betul, memang orang Belanda. Jadi si Multatuli memerankan dirinya sebagai wakil residen di karesidenan di Lebak, Banten. Nah kalau kejadian seperti itu katakanlah benar ya, berarti yang menceritakan itu yang mengalami itu yang si Iya, yang betul mengalami itu.
Karena kalau sudut pandang orang pribumi tidak mungkin seperti itu ceritanya. Betul. Nah, tapi ya itu si Multatuli itu adalah seandainya dia bukan orang Belanda, dia diangkat jadi pahlawan nasional. Karena dia tuh emang dampak dari tulisan di bukunya itu teh sampai membuat Belanda teh menutup tanam paksa. Jadi tanam paksa dan kerja rodi di Indonesia tuh berakhir tuh gara-gara satu buku itu yang dibikin sama dia. Ya ada beberapa faktor yang lain gitu, tapi salah satu faktor yang besar yang mengubah opini publik Belanda dan sampai publik Belanda teh memaksa supaya tanam paksa dihentikan itu adalah buku itu. Karena buku itu tuh cukup ini Kang, emosional dan bener-bener mempertanyakan kepada orang Belanda, kita teh sebiadab itu gitu ke orang pribumi teh gitu. Tapi bukankah bertepatan Eropa juga lagi menghapus perbudakan kan, Pak? Betul, jadi, betul. Lebih terdorong itu juga kan? Betul. Itu teh latarnya teh 1840-an lah, 1840, 1850-an. Yang Dendels itu kan? Dendels mah sebelum jauh. 1820. Dendels mah sebelum itu, jauh sebelum lagi. Dendels tuh bener ngebayar atau? Nah ini saya pengen ada video parodinya kan, sebenarnya saya bayar loh ini tuh. Nah tapi itu teh kesimpulannya Pak, perkiraan ya. Perkiraan dengan bukti tertulis pembayaran gitu kan, bukan fakta sejarah yang sebenarnya, tapi kesimpulan sejarawan bahwa itu tuh dibayar gitu. Dikorupsi. Enggak, itu emang dibayar Kang. Karena gini, karena itu tuh ada peraturannya memang. Jadi sok Dendels teh akhirnya teh kan dipecat, disuruh pulang. Kenapa? Tuduhannya tuh korupsi. Nah, kenapa dia disebut korupsi? Karena memang ada aturan sesuatu yang harus dibayarkan kepada rakyat. Walaupun nanti tuduhan korupsinya itu tidak terbukti karena cuma salah administrasi. Jadi dulu teh bikin anyer Panarukan dari eta teh Banten sampai ke ujung gitunya, sampai ujung Jawa Timur, sampai Banyuwangi. Sampai di situ. Nah, Kusi Dendels ditulisnya teh dari Bogor sampai sana. Nah, terus kata pemerintah Belanda teh, saya kan ngasihnya dari Anyer sama Panarukan. Kenapa dalam catatan ditulis dari sini sampai sini saja? Kurang atau lebih? Ya kurang, harusnya saya ngasih tuh dari Anyer Panarukan. Nah dibikinkan jalannya hanya dari Bogor sampai ke Panarukan. Oh, Bogor. Nah, berarti si Dendels korupsi. Nah, ternyata ya itu tuduhannya yang akhirnya membuat dia teh dipecat, ditarik ke Belanda gitunya. Nah, tapi sebenarnya itu teh bukan korupsi di situ teh. Sebenarnya dia teh jalannya udah dibikin. Jadi dari Anyer sampai Bogor tuh udah dibikin duluan. Berarti nggak lanjut di Bogor. Nah, sebenarnya lain Bogornya rada kaluhur lah, bukan Bogor pisan gitunya, tapi rada ke atas sedikit. Nah itu, tapi intinya sebenarnya dalam peraturan itu juga dijelaskan bahwa upah pegawai itu ada, Kang. Tertulis kan? Tertulis. Nah, sejarawan menyimpulkan bahwa sebenarnya Dendels bayar terus dikorupsi sama bupati itu gara-gara ada tertulis pembayaran gitu kan? Iya, betul. Itu dan bukan apa namanya? Penjelasannya orang yang mengalami di situ bukan? Bukan. Karena berarti kan kesimpulannya sudah 100 berapa tahun kemudian kan? Iya, betul. Nah, tapi ini ada catatan, Kak. Sok kita ngomong dulu. Saya mungkin beberapa masalah mempertanyakan sih. Kan Dendelsnya katanya anti korupsi. Kalau ngelihat orang korupsi dia pasti menghukumnya itu kan. Iya, betul. Lamun misalnya uang itu tidak dikasih ke rakyat yang kerja, terus akibatnya yang kerja itu mati, berarti kan dia tahu ada masalah. Karena kalau yang kerja pada mati, jangankan pada mati Pak, di proyek dari yuk oke bermasalah itu proyek. Betul. Terus bagaimana Dendels tidak tahu bahwa ada masalah di situ? Betul sekali, Pak. Akang teh analisisnya tajam.
Betul, dan Dendels itu memang disalahkan atas hal itu. Dia tuh diduga, dan penguasa-penguasa yang lain diduga tahu korupsi di Indonesia, di Nusantara kuno gitunya, tetapi mereka mendiamkan demi stabilitas. Tapi ini konteksnya tuh sebenarnya nggak, masalah utamanya itu adalah karena kita tuh di zaman sekarang gitu ya. Nah di zaman sekarang melihat apa yang terjadi di masa lalu dan itu tuh sepenuhnya tuh berbeda. Misalkan gini, orang Belanda dan orang Nusantara kuno itu memiliki prinsip hidup dan pola ekonomi yang 100% beda. Orang Indonesia kuno tidak kenal duit, Kang. Tidak kenal duit. Jadi ya ada duit tapi perputarannya tidak untuk seluruh rakyat gitu, tidak untuk semua. Itu yang pertama. Jadi mereka biasa untuk tidak dibayar. Biasa untuk tidak dibayar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada waktu itu era feodal itu prinsipnya adalah satu penguasa menguasai tanah yang sangat besar. Siapapun yang tinggal di sana, maka dia tuh adalah milik dari penguasanya. Dirinya milik penguasanya, mbeknya milik penguasanya, sawah milik penguasanya, bahkan istri dan anaknya adalah milik penguasanya. Kapan-kapan kalau si penguasa keliling kampung, lihat yang cantik, dia langsung tarik, langsung bawa pulang, gak akan ada yang melawan. Begitu, itulah tradisi kenapa orang-orang zaman dulu, perempuan-perempuan kalau dandan teh dicemongin. Coba sampai zaman sekarang ya, budak kecil kalau perempuan diwedakan nanti acak-acakan gitu. Nah itu tuh tradisi zaman dulu, Kang. Karena kalau penguasa lihat yang cantik, suka gampang dibawa. Jadi didandanin itu malah jadi jelek gitu, sengaja. Biar tidak menarik. Nah, karena memang penguasanya tuh absolut. Nah, jadi ketika si rakyat disuruh kerja di sini gitunya, tidak ada seorang pun di antara mereka yang berpikir bakal dibayar. Karena itu adalah, ya ada saya mah gimana atuh? Saya mah cuman rakyat jelata. Jadi Pulau Jawa. Di banyak wilayah, tapi secara khusus di Jawa ya. Kalau di Jawa Barat tidak. Kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur gitu. Karena di Jawa, karena gini di Jawa, rada panjang ya. Karena di Jawa Tengah dan di Jawa Timur itu sistem pertaniannya itu adalah persawahan. Kalau di Jawa Barat sistemnya itu adalah perkebunan perladangan. Perhumaan. Nah, karena perhumaan, maka struktur hierarkinya itu tidak terbentuk, Kang. Karena satu masyarakat berhuma di satu tempat selama beberapa tahun, ya beberapa belas tahun meren. Setelah itu tidak bisa pindah lagi. Nah, jadi sistem kerajaan mereka itu tidak terlalu efektif. Makanya prasasti jauh lebih sedikit di Jawa Barat. Candi-candi jauh lebih sedikit di Jawa Barat. Yang mapan hierarki kekuasaannya itu di Jawa Tengah dan di Jawa Timur karena sistemnya persawahan. Ari persawahan mah unsur haranya tuh tidak akan hilang selama ada air ngalir ke situ mah. Jadi orang full menetap di situ. Karena full menetap di situ, ada penguasa. Ini saya yang punya tanah ini. Ini saya yang punya sawah ini. Ada orang Sunda mah, saya punya tanah ini. Ada 5 tahun ke depan juga pindah lagi. Gitu. Jadi gitu. Jadi tidak kuasa kepemilikannya itu tidak sebesar di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Orang Sunda kita baru kenal sangu, Kang, nasi. Itu tahun 1600. Lain baru atau 1600. Nya. Tapi belum selesai Pak yang tadi Pak, saya belum puas. Tadi kan dikatakan kalau misalnya masyarakat dirugikan tuh ya tidak apa-apa. Itu kan argumentasi bahwa yang membenarkan tidak dibayar nggak apa-apa tuh. Iya gitu. Tapi masalahnya biasanya kan pemerintah atau penguasa pribumi, kalau yang dirugikan masyarakat tidak apa-apa. Betul. Tapi dalam konteks pembangunan, kalau pada mati berarti kan pembangunan jalan yang dirugikan, yang bikin jalan, yang nyuruh bikin jalan yaitu dalam hal ini Belanda. Tidak mungkin diam, Pak. Iya, betul. Ya artinya harus ketahuan di situ. Kalau sekarang disimpulkan bahwa dikorupsi oleh bupati, katakanlah itu, harusnya bupatinya udah ada yang dihukum. Betul. Jadi tidak sampai ketahuan setelah berapa ratus tahun kemudian, karena kesimpulan di korupsi itu kan
ketahuannya berapa ratus kemudian setelah ada bukti tertulis, bukan karena ada hukuman kepada pejabat pribumi. Oh, itu salah pencet Kang sedikit. Kemana? Jadi sebenarnya ketahuannya itu sejak awal. Sejarawan itu udah tahu dari awal, cuman dia tidak mempublikasikannya. Sama seperti saya misalkan ya, 3 tahun yang lalu ngomong Indonesia tidak dijajah Belanda 350 tahun, paling jauh juga 42 tahun. Itu saya tuh dibully, dihujat habis-habisan Kang. Padahal dalam dunia akademik sejarawan semua juga tahu nggak ada penjajahan 350 tahun teh. Tidak ada satupun sejarawan yang sepakat bahwa Indonesia dijajah 350 tahun. Tapi kalangan sejarawan itu gini punya prinsipnya teh kan, masa lalu kita itu membentuk identitas hari ini. Jadi kalau misalkan kita mengubah masa lalu kita menjadi lebih jujur, identitas kita juga bakal berubah Kang. Tapi untuk sekarang nggak penting kayaknya, mau 350, mau 3,5 tahun juga tidak penting kayaknya. Sekarang tidak ngacung wae. Tapi kalau dulu statement awal dijajah 350 tahun itu dari mana? Pak Karno. Pak Karno berteriak bersemangat. Kita dijajah 3,5 abad, ngomongnya mah 3,5 abad. Dan benar diambil dari Cornelis Luhut mendatang gitu, momennya teh. Gitu. Tapi kalau dari cerita-cerita yang saya dengar dari Pak Guru itu jatuhnya kayak bukan dijajah justru. Tapi Iya, malah kayak kerja sama aja justru. Mereka dibayar, mereka malah kan dari orang-orang jelata justru malah mereka tidak terbiasa dibayar gitu kan. iya. Tapi sama orang Belanda malah dibayar. Mereka. Iya. Iya, Malah makanya kayak bukan penjajahan dulu. Kayak kerja sama aja. penjajahan tetap namanya mah penjajahan, kolonialisme tetap. Cuman Definisinya penjajahan tuh nggak sekejam dari yang kita bayangkan, yang kita temukan dari buku-buku gitu. Sebenarnya mah nggak sekejam itu. Jadi misalkan gini kan, ya yang tadi dulu ya, misalkan kalau orang-orang pribumi kita nggak dikasih makan, nggak dikasih duit, mereka tuh sebenarnya masih aman karena mereka hidupnya berasal dari pangan yang tidak diperjualbelikan, dari leuit, itu. gudang nasi, gudang beras. Jadi mereka tuh, jadi gini nih, di rumah mereka tuh mereka sudah punya sawah, sudah melihara ayam, mereka sudah beternak, sudah ada balong kolam buat mancing ikan. Mereka tuh sebenarnya untuk makanmu udah cukup, gitu. Nah jadi orang Belanda tuh salah survei, harusnya membiayai kita tuh dengan sesuatu selain uang. Tapi mereka karena mereka sistemnya uang, ya udah dikasihnya uang, gitu. Nah begitupun masyarakat kita. Ini mah saya temukan di History of Japa gitu. Di bukunya siapa sih? Raffles. Nah, di buku itu tadi dijelaskan masyarakat kita tuh gak butuh duit. Bahkan tidak butuh penguasa. Karena tanahnya sudah terlalu subur, seandainya satu keluarga aja mencolok di satu tempat, hidup. Masyarakat kita tuh jadi sok bercocok tanam padi gitunya, di zaman dulu mah tidak pakai uang. Terus berburu tidak pakai uang. Beternak tidak pakai uang. Tanah gratis. Ngegali sumur sendiri. Dan setiap orang punya kemampuan kuli. Jadi kan sekarang mah eksklusifnya kuli itunya. Tapi kenapa zaman dulu ada begal, Pak? Nah, di zaman dulu ada begal. Itu tuh setelah dia kenal kolonialisme. Kenal kolonialisme, jadi ada begal. Nah, begal sejarah begalnya. Ada sejarah begal, Jadi sebelum Kedaharan wae ya cicing. Nanya heula ka karang dalang. Iya teh asup ke kamera. Oh, jadi kabita saya gitu. Jadi gini, begal itu sebenarnya sudah ada dari zaman dulu. Cuman itu hanya ada di perkotaan. Jadi tetap aja kota dan desa itu memiliki perbedaan. Jadi yang di kota itu uang tuh lebih dibutuhkan. Jauh lebih dibutuhkan. Karena apa? Karena kota itu lebih multi etnis, multikultural. Apalagi kota-kota di Jawa yang biasanya kota pelabuhan. Nah, jadi misal ya di Surabaya, di Gresik, eta
orang Chinese teh lebih banyak daripada penduduk lokal. Jadi Nusara Ripit teh lebih banyak daripada nu Baralotot Di kota pelabuhannya. di kota pelabuhan. Kalau di Surabaya 90% Chinese. Kalau di Gresik 10%. Kurangnya kalau hitungan kasar gitu ya. Nah, karena mereka tuh multi etnis, maka mereka tuh membutuhkan alat tukar yang disepakati bersama. Maka di situ tuh ada uang. Nah, tapi kalau misalkan di pedesaan butuh uang tuh dari mana? Nah, begal-begal itu adalah yang di perkotaan. Gitu, yang membutuhkan uang. Jadi di kampung merantau jadi begal gitu. Iya, betul. Karena nah ini ada lagi. Nah, saya tuh jadi banyak yang ngomong padahal kan harusnya bareng-bareng ini teh. Dulu menjadi begal tuh tidak terhormat. Tidak terlalu jahat lah. Ayeuna mulai terhormat lagi begal sekarang, Pak. Oh iya benar. Minta dukungan dan klarifikasi di depan kamera, benar. Atau polisi, saya pengen maki-maki polisi, pengen hujat polisi dalam hal itu. Tapi nantilah saya bikin video langsung hujat polisi. Bukan untuk merusak citra polisi, tapi untuk menegaskan bahwa sesuatu yang mereka lakukan itu buruk gitu. Bapak saya polisi tuh. Nah, Apa? langsung gua. No smoking. Langsung ke bapak saya. Tapi tong dibacakan, tong dicek. Terus gimana perasaannya ngeliat polisi sekarang, ngeliat bapakmu? Kamu ngerasa nggak kalau misalkan orang-orang menghina polisi, kau merasa terhina karena bapakmu juga polisi? Tidak. Juga nggak terlalu suka. Tapi mengarahkan jadi polisi nggak? Enggak. Saya yang pengen jadi polisi waktu itu cuma gagal. Saya juga kuli tidak mengarahkan anak saya jadi polisi. Oh ya gitu. Iyalah, Pak. Masa depannya suram. Nah, kayak kuli itu kan terhormat di zaman dulu mah. Sekarang Begal? juga terhormat pasti sebenarnya. Cuman uangnya kecil. Gedean kuli daripada guru kan. Salah, Pak. Karena apa ya? Kita teh kerja 4 bulan, setelah 4 bulan nggak tahu ada kerjaan lagi apa enggak. Oh gitu. Nggak tetap kayak guru. Tapi kalau dibandingin jumlah guru ya itu bukan salah kuli sih sebenarnya. Karena kalau mau dikejar-kejar ke kuli, oke lah, katakan guru berapa sih yang honorer? Katakanlah 800.000 misalkan. 800.000. Kalau kita mau adil-adilan kuli, oke, kuli turunkan jadi malah beki ripuh kuli. Jadi nu itu nu kudu dinaikkan. Ah bener, kuduna guru nu ditaikkeun bukan kuli yang di bawah. Nah, kalau polisi aduh aku nggak terlalu tahu. gaji berapa bapakmu? Bapak tuh zaman dulu ya. Hah? Saya emang sekarang udah pensiun. Udah, Sekarang nggak ngobrol kemarin. sekarang udah nggak ngobrol. Sekarang di Jakarta soalnya, udah jarang ngobrol. Udah Dulu naik tuh pangkat. masih- Oh iya, iya. Kayaknya UMR deh. UMR zaman dulu. Punya mobil? Enggak. Punya motor? Motor Motor ada. Oh, motor masih ada. CB. Iya. Kayaknya terlalu jujur bapak kayaknya. Jadi nggak terlalu kaya. Jadi nggak punya mobil. Iya, jadi nggak punya mobil. Itu teh sebenarnya pernyataan bahwa kalau polisi punya mobil dan motor berarti tidak jujur gitu. Jujur juga. Cuma ini terlalu jujur, nah itu. Oh gitu. Oh, terlalu. Itu teh banyak pisan yang ngomong kayak gitu teh. Kalau jadi ciri dari polisi yang jujur itu adalah dia hese naik pangkat gitu, susah naik pangkat. Katanya gitu ya. Tapi saya juga bukan polisi gitu, jadi tidak mendalami itu. Bisa hidup kumaha sih kalau polisi itu cuma ngandelin gaji atau tunjangan yang resmi? Seperti apa kehidupannya? Ya seperti rakyat biasa aja gitu, kerja pulang kerja sekolah. Guru PNS. Seimbang Sepantar lah, Ya seimbang. kayaknya sepantaran guru PNS. Soalnya dulu di kampung saya tuh yang sejahtera tuh guru, Pak. Begitu Dulu? Iya. Dulu begitu tahu dunia luar orang-orang guru ngeluh gajinya kecil, saya tuh bingung, Pak. Di kampung saya tuh udah mah guru tuh terhormat. Terus kehidupannya rata-rata ya sejahtera, bukan kaya sih, sejahtera aja, dia nggak kekurangan makan. Karena rata-rata di bawahnya nggak punya kerjaan. Itu teh gara-gara guru jadi profesi, Kang. Seharusnya Jadi gini, puntennya kaki saya solonjoran gendut.
Heeh. Jadi gini, ini tuh sebenarnya adalah salah satu kritik saya, tapi saya juga nggak punya solusi dalam hal ininya, dalam hal ini. Jadi dulu guru itu posisi yang sangat terhormat dan bahkan dia itu ada di level di atas pemimpin daerah. Bahkan guru yang ada di pusat pemerintahan itu akan lebih dihormati daripada presiden. Di zaman dulu tuh gitu, aturannya tuh gitu. Nenek moyang kita tuh menganggapnya tuh seperti itu. Karena apa? Ya karena dengan standar penilaian sehebat-hebatnya presiden, sehebat-hebatnya raja, dia tuh berguru, dia jadi seperti itu tuh gara-gara guru. Makanya kalau dalam kasta mah dia tuh posisi tertinggi kan, Brahmana gitu, posisi tertinggi. Jadi ini misalkan ya, misal ya, saya dan Pak Prabowo hidup di zaman dulu. Kalau saya ketemu sama Pak Prabowo, dia yang cium tangan saya. Kalau hidup sama-sama di zaman dulu, karena saya guru dan beliau adalah presiden. Nah, karena apa? Karena ya guru itu adalah penghubung dunia spiritual dan dunia material. Selama berabad-abad kita tuh masih menempati posisi yang sama. Jadi si guru itu, kalaupun dia dibayar kecil sama pemerintah, misal, sama rakyat tuh dihargai, hasil bumi kadang-kadang dibagi. Nah, sok guru-guru yang di kampung misal ya, pas pembagian rapot teh, ada aja yang bawa beras ke si guru teh. Mangkok. Aya piring sa kardus gitu, salosin. Itu tuh guru-guru zaman dulu tuh gitu. Jadi ada upeti, bukan karena si guru itu minta, tapi karena rakyat sangat menghargai dan sangat mencintai si guru-guru itu. Apakah karena dulu ilmu itu dianggap sakral? Betul. Ya karena yang diajarkan misalnya ilmu agama. Jadi yang menurunkannya juga ya dianggap suci. Karena ilmu tuh monopolistik dulu mah. Tidak ada Google. Jadi karena ilmu itu monopolistik dan hanya guru yang tahu dan guru atau ustadz yang tahu, maka kita tuh tidak punya pilihan lain. Sehebat apapun profesi kita, pasti mendapatkan ilmu dari guru. Pasti. Makanya kalau ada orang sukses gitunya, hal pertama yang dia datang itu guru. Aduh, guru sungkem tah dikasih eta kunci motor gitu misalnya. Saya sampai tahun 2000 tuh ilmu pengetahuan dari guru semua. Nggak ada sumber lain. Sampai tahun? Sampai SMA deh, beres. SMA 2001. TV kan saya nggak terlalu nonton TV juga. Sumber pengetahuan guru, bacaan nggak ada. Ini pengalaman saya membaca. Jadi saya tuh tertarik sesuatu ya, pengen tahu. Bukan suka baca sebenarnya, tapi penasaran. Ini tuh apa sih yang mereka bahas tuh kayak gitu. Saya tuh suka nyari-nyari buku di rumah tuh karena di lingkungan rumah bukan akademis ya. Ya kuli tukang bangunan, saya tuh nyari ada buku kecil judulnya itu buku saku anggota Golkar. Itu buku pertama yang saya baca. Sugante siksa neraka, lebih buruk deh. Dulu anggota Golkar dikasih buku, Pak. Itu yang pertama. Ya isinya ya butir-butir kayak gitu aja. Masih ingat? Enggak sih, enggak detailnya. Cuman yang ingat tuh karena kan bahasanya juga kan bahasa formal. Saya pusing juga kayak butir-butir satu apa gitu. Cik, naon yang masih diingat? Awalnya kayaknya Pancasila deh. Oh gitu. Kayaknya ya, seingat saya karena ada yang nempel di kepala kan. Oh ini mah saya ingat ada itu. Nah kesananya tuh kayak butir-butir aja. Itu pas zaman Orba ya? Iya, Orba. Pas zaman Pak Harto? Ya sekitar, saya baru bisa baca waktu itu deh, 90 awal. Saya SD 89, berarti ya 90-an awal. Oh, hampir Punya seumur kakek kita tanya, Kang. Apa, lahir? Hah? Lahir 82. Oh, hampir seumur. Tapi Pak, momen guru, di momen apa sih guru tuh statusnya jadi kayak sekarang? Ada momen. Ya itu guru sebagai profesi. Jadi guru sebagai profesi itu gini nih, Kang. Kita tuh dipaksa, masyarakat kita tuh dipaksa untuk beradaptasi terhadap status dan peran guru yang baru. Kalau dulu pikiran masyarakatnya itu adalah kamu harus berguru pada orang itu agar mendapatkan ilmu, gitu kan? Nah, sekarang mah si guru itu tuh kita bayar agar memenuhi kompetensi untuk mengajar anak saya. Jadi ada transaksi ya. Nah, jadi karena dulu mah kamu tuh tidak bisa apa-apa tanpa barokah guru. Sekarang mah berubah jadi
si guru tuh menerima uang SPP. Jadi maksudnya kenapa dulu kalau kita ngelawan guru kita digebugan sama orang tua kita, tapi sekarang gurunya yang digebugan? Karena dulu prinsipnya itu adalah kamu hormatnya ke gurunya. Sekarang mah guru kamu tuh dibayar ya sama saya. Perbedaan itu yang kita tuh secara kita tuh tidak sadar bahwa kita tuh memahami dan melihat realitas keguruan itu udah berbeda banget gitu. Makanya sekarang ada guru digebugan kan? Ada guru ditonjokkan, ada guru baik sama orang tua murid maupun sama siswanya. Siapa yang nonjokin itu, mereka tuh selalu punya pikiran. Saya tuh bayar dia. Tata yang agak yang belum bisa padahal cek si guru zaman ayeuna emang dibayarnya sabaraha. Apakah zaman dulu tuh guru lebih sejahtera gitu secara finansial atau apa gitu? Biasanya guru zaman dulu tuh jauh lebih kaya, yaitu karena Kalau yang saya alami lebih sejahtera sih. iya, dia tuh pasti punya sawah, pasti dia tuh pasti punya peternakan, pasti guru tuh gitu di zaman dulu pasti, karena walaupun dengan atau tanpa SPP gitunya, yang ngasih upeti dalam tanda kutip itu banyak sekali. Bayangin, setiap tahun ngeluluskan 40 siswa misal, tapi kan pasti lebih. Ngelulusin 40 siswa. 10% dari mereka sukses. 10% tiap tahun datang sungkem ngasih harta benda. Sekaya apa kira-kira guru? Kalau yang sukses, yang tidak sukses mah tidak akan nuntut. Tidak akan nuntut, kenapa Bapak membuat saya tidak sukses, kan tidak. Tapi yang sukses nuntut. Itu teh bayangin tiap tahun. Kalau misalkan dia mengakumulasikan 10 tahun mengajar, ada 10 angkatan, 10-nya 10% masing-masing dari tiap angkatan itu sukses, dia nabung duit itu udah nggak usah ngapa-ngapain, dia pasti banyak. Ya itulah, piring-piring wae mah dikasih gitu. Nah, itu yang sekarang agak tidak mungkin terjadi, bukan tidak mungkin ya. Sedikitlah kemungkinannya untuk terjadi yang seperti itu. Tapi kayaknya nggak harus mundur ke belakang sih. Maksudnya nggak harus guru itu dihormati seperti zaman dulu. Ya, kemarin Kebutuhan sekarang tuh ya sejahterakan aja gurunya. Masalah sekarang kan bukan tidak dihormati sebenarnya, tapi miskin. Kang, barusan saya ngobrol sama seorang guru yang adalah teman saya. Tunjangan guru beberapa bulan ini tidak dibagi, Kang, gara-gara MBG. Katanya mah gitu. Jadi maksudnya ya mungkin nanti bakal dibagi, cuma sekarang itu lagi seret katanya si ini teh. Jadi saya juga nggak tahu apakah itu benar atau tidak gitunya. Cuman katanya mah ya MBG mah rajin masuk, tapi sejak MBG sering masuk tuh jadi tunjangan yang begitu tuh rada seret gitu. Jadi tidak rajin. Tapi bakal ada evaluasi ke hasil nggak sih? Maksud saya tuh di awal MBG itu saya bingung gimana mengevaluasinya hasil, misalnya dalam setahun MBG kan untuk mencerdaskan ya. Terus gimana kita tahu dalam setahun ini ada progres kecerdasannya? Tidak bisa, nanti diklaim aja. Karena pemerintah kita mah suka ngeklaim yang bukan hasil karya mereka gitu. Apa aja contohnya? Saya tuh sering bilang gitunya, misalnya Selain pengangguran turun. itu yang bikin saya kesel teh itu tuh. Jadi saya teh Itu kan dampak sampingan ya. bukan, saya teh lapornya ke pemerintah. Saya teh rada nyarekan. Kenapa angka pengangguran meningkat, banyak yang tutup-tutup dan sebagainya gitunya. Terus ya akhirnya kita teh orang yang punya pekerjaan tuh menjadi jauh lebih sedikit. Mana janjimu? Ku si pemerintah teh dikasih ke saya data nih. Pengangguran turun sekarang jadi 4,9%. Ingat pisan saya teh. 4,9 atau 4,6. Jadi inget banget ternyata. 4, sekian persen turun dari sebelumnya tuh 5, sekian. Saya teh baca, Angkanya asli. angkanya asli. Pekte yang dilihat teh yang kenapa pengangguran turun? Di antaranya tuh yang naik tuh apa? Ojol.
konten kreator, tukang bala-bala yang di pinggir jalan gitu ya. Cek saya teh, itu kan si pemerintah tuh sama sekali gak berkontribusi. Ada kontribusinya Pak kalau konten kreator. Apa? Dia memberi premis. Nggak gini Kang. Nah, yang soal konten kreator itunya, saya nu capek-capek dulu teh bikin asosiasi konten kreator. Saya nu pengen ngumpulin Pak Helmi Yahya, ku saya dikumpulin, Kang Peri Irwandi, ku saya dihubungi, Kang Dery, ya kasih solusinya, ku saya teh dia, si Pak Deddy Kobisa juga diajakan, ku saya teh. Udah gitunya, akhirnya mah jalan begitu misalkan. Nah, akhirnya apa? Ku pemerintah teh dibikin, ini baru di dalam di Kementerian Ekonomi Kreatif teh dibikin slot barunya buat itu. Cek saya teh, yang berinisiatif teh kita itu teh setelah apa? Setelah konten kreator itu cukup banyak. Setelah cukup banyak, terus didesak, akhirnya bikin slot baru. Tapi diklaim bahwa kami bikin konten kreator 17 juta orang. Jadi pengangguran berkurang 17 juta gara-gara ada konten kreator. Please lah. Kalau misalkan di negara yang mapan, konten kreator nggak ada, sama pemerintah dibuat ada, silakan suruh masuk. Nah, itu diklaim wajar. Ini mah kita bikin secara organik, sudah banyak kita maksa ke pemerintah supaya diadakan. Oke, diadakan, lalu dia mengklaim 17 juta konten kreator itu adalah menurunkan angka pengangguran. Ditulis dina angka pengangguran ditulisnya diantaranya itu adalah gara-gara konten kreator. Kan saya teh keuheuh. Cek atuh ngaran saya disebut didinya saeutik we mah. Itu Sunda lagi. Kumaha bahasa Indonesia teh? Kasusnya sama kayak yang guru dijadikan konten kreator diakuisisi sama pemerintah itu. Iya, banyak juga. Oh ya, saya mah. Jadi sekarang teh memang pemerintah teh menganjurkan orang-orang supaya berkonten ria. Makanya katanya bakal diakomodasi dan lain-lain, tapi tidak jalan pada akhirnya asosiasinya juga. Satu udah. Iya gitulah, saya agak bingung sama pemerintah kita teh. Ya tapi tidak apa-apa, ada modal kampanye mungkin, jadi nanti pengangguran turun sekian persen gitu itu diaku sama mereka klaim. Padahal kan Nadimnya sendiri di penjara gitu. Padahal kan yang bikin pertama ojol gitu dia gitu. Apa ini tuh ngobrol apa lagi? Ini mau ngomong tuh kelihatan tadi. Iya tadi tuh pengen ngomong tapi kan dicatat. Nggak apa-apa, ayo. Kan kita emang ada topiknya. Emang. Pakai mic aja. Kita nggak ada topik ya, karena di sini adanya Didi ya. Tuh. Mungkin ini nyambung ke pembahasan awal tentang bekerja tadi. Aku tuh pernah nonton podcastnya Ustadz Felix. Dia tuh mau nyebutin satu ayat atau hadis bahwa kalau saya salah minta tolong dikoreksi. Salah. Jadi beliau tuh bilang katanya Nabi Daud tuh ditegur untuk bekerja tapi untuk bersyukur. Nah, gimana bukan kasusnya sekarang tuh banyak orang yang bekerja tapi untuk kebutuhan sendirinya aja nggak bisa terpenuhi gitu. Misalkan buat makan aja sampai harus ngutang karena harus misal ada biayain adiknya kuliah. Nah, ada contohnya di sini. Tuh. Ya atau enggak, ya intinya kayak gitu. Itu gimana cara untuk bersyukurnya Pak? Cara untuk bersyukur dalam keadaan Untuk ya sekedar makan sehari-hari aja masih harus ngutang gitu. Bersyukur bahwa dia masih bisa ngutang. ya, bersyukur bisa ngutang. Sok Kang, siapa dulu? Sok siapa yang mau jawab? Bersyukurnya Kau. bersyukur di posisi di mana kita makan aja ngutang. Ada kebutuhan yang lain harus kita gauli tapi untuk kebutuhan kita sendiri aja nggak bisa dicukupi. Oh, justru itu bersyukur gak sih sebenarnya masih ada orang yang percaya sama kita dan baik sama kita. Maksudnya itu kan dari duit itu kan kita makan, gitu kan? Maksudnya ya udah cari lagi yang lain gitu duitnya. Maksudnya masih dipercaya gitu. Bersyukur atau masih dipercaya? Udah. Bersyukur dipercaya sama Tuhan untuk mempekerjakan kita dikasih tanggung jawab kayak gitu. Itu rezeki gak sih? Cok mah. Gimana? Kalau saya bersyukur itu bukan mencari
hal apa ya istilahnya? Saya tidak mencari rasa syukur di keadaan. Keadaan saya susah, gimana caranya bersyukur, bukan seperti itu. Saya tuh dapat sesuatu, syukuri udah. Saya dapat pekerjaan, syukuri. Saya dapat bantuan, syukuri. Rasa syukur dipakai ketika mendapatkan sesuatu, terlepas keadaannya seperti apa. Jadi tidak terkait saya tuh susah hidup ya, orang lain lebih tinggi dari saya, gimana caranya saya bersyukur. Saya nggak mikirin itu. Lebih ke saya dapat apa hari ini, syukuri itu, ya udah terusan gitu. Jadi tidak terkait keadaan. Kalau keadaan susah mah bukan harus dicari rasa syukurnya, dicari jalan keluarnya. Ya, tapi masuk akal sih tadi. Apapun Iya, rasa syukur itu kan berterima kasih, bahasa sederhananya ya. Kalau berterima kasih itu ketika kita dapat sesuatu, terlepas kita sedang seperti apa. Iya. Iya. Itu sih. So, Makanya kumaha. berarti tadi valid kan aku, kalau misalnya masih ada yang percaya berarti ya bersyukur masih ada yang percaya. Nah, itu bisa jadi jawaban dari Akang. Tapi kalau jawabannya tidak harus setuju gimana? Gimana? Tidak harus setuju. Tidak harus setuju. Jadi misal kalau saya gini maksudnya. Justru itulah yang menjadi titik kritik utama kaum komunis terhadap kaum agamawan. Bukan gara-gara saya komunisnya, itu ditanda. Bukan sih, bukan. Cucu PKI ya. Jadi gini, bukan gara-gara itu. Cuman maksud saya gini, kritik orang-orang khususnya Karl Marx terhadap agama itu adalah bahwa dia tuh melenakan masyarakat, dia tuh jadi candu. Jadi bahasanya mah morfin gitu. Jadi opium atau morfin. Jadi bukan candu bagi masyarakat yang memabukkan gitu, bukan narkoba, tapi yang menenangkan. Jadi kalau ada misal ya, ada prajurit ketembak biasanya tuh di awuran ini gitu ya, untuk meredakan rasa sakit. Nah, agama tuh fungsinya buat itu menurut Karl Marx deh. Jadi kita tuh sudah sakit, sudah boborot, sudah digebugan, sudah dipermalukan, sudah tidak punya uang dan sebagainya, lalu datang agama untuk menenangkan jiwa kita. Ya udah segini saja, nggak apa-apa, lumayan. Yang penting kita masih beriman dan bertakwa. Yang penting kita masih ini. Yang penting nanti di akhirat masuk surga. Nah, cerita-cerita itu yang akhirnya membuat kita tenang. Itu bagus, membuat kita tenang tuh maksudnya yaitu sebagai narkoba, sebagai candu itu gitu di sisi itu menurut Karl Marx ya. Tapi pada akhirnya membuat mereka tuh tidak mau memberontak pada sistem yang jahat. Makanya agama dalam hal ini menjadi musuh komunis karena apa? Karena komunisme setiap rakyat yang diinjak-injak dia wajib melawan kaum kaum pemilik modal. Sedangkan kalau agama justru pas lagi diinjek-injek teh ya sudah segini juga syukur, yang penting mah hidup enak, nanti kalau kamu bersabar nanti kamu masuk surga. Nah, inilah yang akhirnya menurut kalangan komunis menghalangi gerakan revolusi komunis. Dan akhirnya disitulah titik di mana komunis dan agama teh bentrok. Gitu. Jadi ibarat nama di kelas budak baong ngajak kabur, ngajak mabal. Ya arembung ya budak bager teh. Anu eta nu diberontak ku komunis teh. Gitu. Tapi kalau dari saya sih cara bersyukur itu sih salah satu law of attraction juga sih. Maksudnya ketika kita optimis dan optimis gitu itu menarik yang optimis juga, yang baik-baik juga sih. Kalau seperti itu gimana? Kalau itu sih cara berpikir saya gitu, misal pun saya di keadaan yang sangat buruk gitu, cari positifnya biar nanti dapat positifnya juga gitu. Saya mah termasuk yang tidak percaya law of attraction sih. Nah, gimana tuh Pak Guru? Secara pribadi, karena itu tidak ilmiah, maksudnya tidak ada kausalitas di situ. Jadi hanya gara-gara kita memikirkan bahwa di masa depan kita akan sukses, maka kita akan jadi sukses beneran. Gak ada kausalitasnya. Yang ada tuh gini. Saya berencana di masa depan saya akan sukses dengan cara begini-begini. Nah, itu berpotensi mewujud. Walaupun kemungkinan lainnya masih banyak gitu. Cuman berpotensi. Cuman kalau misalkan dalam pikiran, ya yang penting mah optimis karena nanti pasti juara. Optimisme itu sama sekali gak berdampak gitu. Dampak pada tindakan mungkin. Nah, itu sih kalau yang aku Kalau rasain. Iya. optimisme itu dampak. Kalau dampak terhadap tindakan, iya. Tapi dampak terhadap tindakan juga maksudnya gini nih.
ada pemain tinju gitunya, pemain tinju atau pemain Smackdown, pemain MMA gitu ya, yang bertanding. Terus dia tuh optimis. Nah, yang optimis dan pesimis itu sebenarnya statistiknya sama aja. Ada yang optimis dan dia kalah, ada yang pesimis dan dia menang, dan begitu pun sebaliknya gitu. Ada yang petarung sombong dan berhasil jago menang gitunya. Ada petarung sombong yang akhirnya kalah gitu. Itu juga enggak ini. Nah, jadi yang optimisme itu bisa berujung pada kausalitas, pada sebab akibat, itu adalah ketika si optimismenya itu Ada tindakan setelah itu. mengubah sikap jadi lebih apanya? Jadi misalkan gini nih, jadi dia tuh lebih percaya diri, jadi dia tuh lebih santai dalam bermain, lebih enak gitu, lebih mengalir, dan akhirnya bisa menang. Ada gitu. Tapi ada juga yang sebaliknya gitu. Karena dia tegang, dia jadi sangat berhati-hati, dan karena itu dia bisa menang. Saya tuh ingat pertandingan antara Manny Pacquiao dengan siapa sih itu? Ricky Hatton. Ricky Hatton itu sangat optimis, sedangkan si Manny Pacquiao tuh sangat grogi. Tapi Manny Pacquiao menang dalam 2 ronde. Itu pun setelah ditunda-tunda. Karena apa? Pas dilihat sesi latihannya, si Ricky Hatton karena terlalu optimis, dia mah jadi tidak menggunakan game plan, sedangkan Manny Pacquiao mah sangat tertata gitu, dalam game plan-nya itu sangat tertata gitu. Karena dia sebelumnya tuh ketakutan gitu. Karena si Hattonnya tuh pada waktu itu baru kalah sekali sama si Mayweather. Floyd Mayweather gitu. Baru kalah. Jadi bersih gitu si itunya teh, dan kalah sama Mayweather mah asa bukan hal yang memalukan gitu, bukan cacat gitunya, emang jago pisan dia mah gitu. Nah, terus ngelawan si Manny Pacquiao. Jadi dia tuh over pede gitu. Taunya akhirnya di Smackdown gitu ya sama. Ya tapi ini tuh ngobrolnya sudah terlalu lama itu. Ayo kita pulang. Rasa syukur tadi gimana? Udah tambahan? Iya, ada rasa syukuri apa yang ada. Hidup nambahin adalah dikit deh rasa syukur. Kayaknya kesimpulan yang tadi saya omongin tuh, orang-orang tuh memakai rasa syukur untuk mengobati penderitaannya. Padahal rasa syukur kan bukan untuk itu. Rasa syukur tuh kita disuruh ketika diberi sesuatu, ya bersyukur. Itu bukan ketika hidup bermasalah, ayo cari rasa syukurnya biar hidup nyaman. Kan nggak seperti itu. Iya. Itu mungkin. Saya kebayang. Jadi salah memakai alat menurut saya. Jadi Akang lebih banyak bersyukur sekarangnya daripada dulu. Ya, sebenarnya yang dikasih kan dari dulu banyak. Cuman kuantitasnya. Nah, jumlahnya. Kalau dulu sebenarnya banyak juga, ada bantuan dari tetangga, ada ngasih kerjaan banyak. Total pemberiannya banyak. Tapi dari satu-satu ini mungkin lebih banyak. Gimana ya jelasinnya? Dulu katakanlah dulu saya dapat rezeki dari tetangga, benerin genteng, itu kan rezeki. Sekarang dapat rezekinya ada job. Sama-sama rezeki tapi jumlahnya lebih besar. Besaran yang sekarang. Ya, nilainya lebih besar. Tapi kalau dihitung jumlahnya pemberiannya sama. Cuman sekarang mah gak ada yang nyuruh-nyuruh gitu. Saya mah pengen kan itu balong sok rada bocor terus. Dan ayo Pak, cuman saya teh sekarang mah harga kulinya harga stand up. Per 15 menit. Per 15. Ini kayaknya ada yang bertanya juga nih di komentar. Ini tidak ada live. Jika takdir sudah diatur, lantas buat apa kita berdoa? Ini agak filosofis nih. Jika takdir sudah diatur, itu tidak nonton video saya sudah bikin videonya ya. Biarin ada pendapat yang lain, silakan. Sok, ada pendapat lain tidak? Sok, Dasema sudah ada jawaban. Kalau takdir sudah ditentukan, untuk apa kita berdoa? Tidak akan mengubah apapun. Misalkan gitunya. Ayo coba. Apa? Langsung? Nggak ada kayaknya. Saya mah yang memahami adalah bahwa apapun yang dilakukan manusia itu adalah reaksi atas takdir.
Jadi takdirnya terjadi dulu, baru kita tuh bereaksi atas takdir itu. Reaksi kita itu akan menghasilkan takdir berikutnya. Terus dari takdir itu tuh menghasilkan reaksi kita, begitupun seterusnya. Yang misalkan kayaknya saya dilahirkan dengan bentuk wajah seperti ini, itu takdir. Bagaimana reaksi saya? A, reaksi saya adalah oplas karena tidak puas dengan wajah saya. Yang hidungnya terlalu mini, rahangnya terlalu besar, dan lain-lain. Misalkan saya tidak suka, saya mau oplas. B, saya mau menerima apa adanya. C, saya menerima tapi karena tidak punya pilihan, jadi saya murung saja. Nah, 3 opsi itu, saya ambil salah satunya misalkan ya. Oke, saya oplas. Saya ubah jadi kayak band Korea gitu. Nah, setelah itu tuh, saya bereaksi dengan cara oplas itu adalah bukan takdir. Itu adalah pilihan saya sendiri. Tapi setelah saya menjadi seperti itu, lalu nanti ada tawaran job, lalu ada apa, itu adalah takdir. Nanti dari takdir itu, saya bereaksi lagi. Sama seperti saya dengan orang itu teh Kang, pernah satu sekolah, satu SMP. Waktu saya masuk ke sekolah itu tuh karena takdir, karena bukan kehendak saya. Semua pihak memaksa saya untuk masuk ke situ, maka itu adalah takdir saya. Pas saya sudah masuk ke situ, saya masuk dengan name terkecil se-SMP itu. Saya tuh masuknya ke situ segitu. Nah, pas saya masuk, saya ketemu dengan guru ini itu dan sebagainya. Di situ itu bukan takdir saya. Saya ketemu dengan guru ini dan sekelas dengan dia misalkan, itu takdir. Karena saya tidak memutuskan apakah saya berteman dengan orang itu atau tidak, itu adalah pilihan saya sendiri. Nanti setelah berteman itu dan akhirnya kita berkolaborasi. Nah, itu tuh adalah takdir. Setelah kolaborasi nanti diarahkannya kemana, itu adalah reaksi kita. Jadi begitu seterusnya. Kita tuh takdir, aksi dari Tuhan, kita bereaksi, beraksi, nanti muncul aksi lagi, bereaksi lagi, begitu seterusnya. Dalam pikiran saya mah begitu. Nah, jadi kenapa tuh kita tuh harus berdoa? Kan takdir sudah ditentukan. Takdir ditentukan itu terkait dengan apa yang tidak kita kehendaki dan kita tidak tuntut, tiba-tiba kita tuh sudah jadi seperti itu. Nanti setelah itu adalah reaksi kita. Nah, disitulah kita berdoa agar kita bisa mengambil pilihan yang tepat. Coba bayangkan, sekarang saya jadi YouTuber. Kenapa saya jadi YouTuber? Karena dibikinin sama istri saya. Kenapa dibikinin sama istri saya? Karena istri saya adalah murid waktu saya mengajar. Kenapa murid waktu saya mengajar? Jadi saya ketemunya di situ. Karena saya jadi guru. Nah, keputusan saya jadi guru itu dari mana? Dari saya tuh pengen masuk ke dunia politik, Universitas Penen, jurusan politik tapi gagal. Akhirnya masuk keguruan. Jadi maksudnya bukan pilihan saya tuh keguruan tuh nomor 1 gitu pilihan. Tapi karena pada waktu itu saya tuh pengen mengubah Indonesia, tapi tidak bisa. Nah, balik lagi. Jadi sekarang saya jadi YouTuber itu takdir atau bukan? Gabungan antara takdir di mana saya bertemu dengan istri saya dengan pilihan saya, akhirnya saya memutuskan untuk menikahi dia. Coba kalau saya ditakdirkan untuk ketemu sama istri saya, tapi saya pilih wanita lain. Atau pilih laki-laki misalnya. misal. Kan saya tidak akan jadi YouTuber seperti sekarang. Jadi yang sekarang saya wujudkan itu adalah gabungan antara pilihan saya sendiri yang adalah reaksi dari dipertemukannya saya dengan istri saya. Dipertemukan saya dengan istri saya, kenapa? Karena pilihan saya masuk ke jurusan keguruan. Jadi takdir saya dipertemukan dengan istri saya adalah gara-gara saya ngajar di situ, gara-gara saya adalah seorang guru. Begitu sehantamnya. Tapi masuk ke pertanyaannya Pak, jadi untuk apa berdoa kalau takdir itu sudah ditentukan itu kan? Iya itu. Jadi kita berdoa itu adalah kita berdoa agar setiap keputusan kita itu benar. Karena keputusan kita tuh masa depan tuh gak pernah tahu. Jadi gini nih, saya gak tahu, jadi anggaplah. Di masa lalu saya ada 3 perempuan yang saya cintai, anggap. Gak ada satupun di antara mereka tuh yang saya ketahui masa depannya akan lebih memberikan kepada saya kekayaan.
Mungkin kalau saya menikah bukan dengan istri saya, hidup saya balangsak. Bisa. Tapi mungkin juga lebih kaya daripada sekarang. Saya tuh gak bisa menata dan melihat masa depan itu tuh. Saya tuh gak tahu keputusan-keputusan yang saya ambil sekarang tuh akan berdampak pada masa depan. Tepat disitulah kita tuh berdoa. Berdoa agar apa yang di depan kita yang ngeblank sama sekali tidak pernah kita ketahui itu akhirnya diselamatkan sama Tuhan gitu. Gitu Kang pikiran saya mah. Coba seandainya Akang ya dengan otak seperti ini, pikiran seperti ini, tidak dibesarkan, punten ini Maya, tidak dibesarkan sama orang tua seperti yang sekarang. Bisakah Akang sebenarnya jadi seorang miliarder? Atau bisakah sebenarnya Akang bunuh diri di usia 10 tahun? Kan itu probabilitasnya tanpa batas. Disitulah kita berdoa. Paham? Tidak. Paham. Tuh, pada paham. Yeay. Ke sana. Jadi bubar.